softly spoken with no strings tying you to me. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Raisa. Dan di segmen kali ini aku mau share ke kalian review koleksi parfum Zara yang aku punya. Jadi buat kalian yang penasaran, please keep on watching. Oke, jadi disclaimer sedikit. Semua parfum Zara yang akan aku bahas hari ini semua aku beli sendiri dan nggak ada yang di endorse. Dan aku ingatkan lagi kalau parfum itu sangat personal ya teman-teman. Apa yang aku bilang enak belum tentu juga enak buat teman-teman. Tapi semoga review ini bisa membantu teman-teman untuk punya gambaran kira-kira parfum A atau parfum B itu wanginya kayak apa dan worth it nggak sih untuk dibeli gitu. Oke? Nah, jadi aku akan bahas mulai dari parfum pertama yang aku punya dari Zara. Jadi ceritanya waktu itu teman aku yang di Jakarta lagi mau ke Zara dan aku udah pesen kan sama dia kalau misalnya kamu ke Zara tolong kontak aku karena aku mau nitip gitu. Tapi aku sayangnya waktu itu nggak tahu, lupa ya tahun berapa, itu nggak pernah cium parfum Zara sama sekali, satupun belum pernah nyoba waktu itu. Jadi akhirnya aku suruh dia minta tolong untuk dia aja yang nyicipin, dia yang pilihin untuk aku karena aku nggak tahu baunya kayak apa. Dan waktu itu dia pilihin aku yang kit karena waktu itu lagi diskon yang kayak gini. Nah ini yang isinya tuh ada orchid dan juga gardenia. Nah waktu itu aku pasrah aja ya, nggak tahu baunya kayak apa gitu. Nah itu ada orchid yang ini dan juga gardenia. Oke, mari kita kupas satu-satu ya teman-teman, baunya tuh seperti apa. Nah, yang pertama akan aku bahas adalah yang orchid ini. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat main accords-nya di sini aku akan insert. Ya, wanginya tuh accords-nya ada fruity, citrus, rose, woody. Ya, aku ada contekannya. Dan untuk notes-nya aku akan insert juga di sini. Itu ada bergamot, peach, rose, red currant, cheddar. Jadi kalau misalnya kalian cium dari botolnya gini, wanginya tuh bener-bener langsung kayak tercium fruity floral yang fresh ya. Disukain banyak orang varian yang orchid ini karena menurutku wanginya tuh sangat aman ya. Wanginya tuh fresh, fruity floral, girly, feminine, happy gitu baunya. Dan kalau teman-teman lihat di nose kan dia ada bergamot, peach dan rose-nya. Menurutku itu yang paling kentara sih karena waktu pertama kali cium tuh baunya emang agak citrusy. Teman-teman bisa langsung dapet aroma fruity-nya itu, fresh dari fruity-nya itu, buah-buahan. Terus makin ke tengah dia akan tercium wangi mawar. Mawar yang girly, yang happy, yang romantis, yang sweet banget, tapi juga seksi gitu. Jadi ini tipe mawarnya yang mawar pink sih aku rasa, ini bukan mawar yang berat gitu. Jadi kalau misalnya ini bisa aku bilang ini kayak mirip-mirip tipikal rose-rose-nya yang ada di body shop gitu ya, yang pink rose yang segar lah, yang fresh, bukan yang kayak tipe-tipe kayak Les Sables Rose gitu ya. Jadi teman-teman yang suka wangi-wangi fruity floral, wangi-wangi yang light, yang ringan, yang happy, ini pasti bakal suka sama yang Zara Orchid. Dan lucunya di notes-nya itu teman-teman bisa lihat ya, itu nggak ada orchid alias anggreknya sama sekali. Kenapa namanya orchid ya? Ini katanya dupes-nya atau inspired perfume dari Victoria's Secret yang Bombshell. Jadi itu salah satu varian parfumnya atau fragrance-nya Victoria's Secret yang paling terkenal juga ya. Kalau misalnya buat dipakai ngantor atau misalnya buat kuliah gitu cocok banget. Nggak berat sama sekali, dari pagi ke siang itu masih enak banget buat pakai ini. Oke, jadi untuk SPL-nya ini juga so-so aja, wanginya emang pertama kali pakai ya lumayan nyebar, tapi longevity-nya atau daya tahannya seperti biasa parfum-parfum Zara itu emang kurang awet sih, di aku kurang awet gitu. Jadi hanya ada beberapa parfum Zara yang benar-benar bisa tahan lebih dari 4 jam. Kalau yang orchid ini ya sekitar 2 jam gitu udah nggak terlalu kecium lagi. Next kita bakal bahas Zara Gardenia. Jadi kalau yang tadi botolnya sama ya, mereka tuh kotak ini, cuman beda tubnya. Dan lucu sih, aku suka yang simpel-simpel kayak gini untuk botolnya. Nah, Zara Gardenia ini teman-teman, kalau misalnya kalian suka sama The Body Shop yang Black Mask Night Bloom, aku yakin kalian bakal suka juga sama ini karena wanginya menurutku setipe ya. Accords-nya itu ada white floral, vanilla, sweet woody dan juga fruity. Jadi kalau untuk notes-nya sendiri ada raspberry, tangerine, and peach. Terus middle notes-nya ada, nah ini ada nih sesuai namanya nih, gardenia, white flowers,
jasmine. Nah, untuk base-nya ada vanilla, patchouli, cashmere wood, musk, dan cheddar. Untuk aromanya sendiri menurut aku ini adalah tipikal wangi yang cocok kalau dipakai malam-malam karena wanginya seksi. White floral, of course, ini wanginya white floral banget. Sangat tercium white floralnya, jasmine. Nah, dengan aroma vanilla yang cukup kuat, jadi makanya wanginya agak manis ya teman-teman ya. Dan tahu nggak sih kalau yang Zara Gardenia ini aku bilang tadi mirip The Body Shop yang Black Mask Night Bloom ya kan? Ini ternyata adalah katanya sih clone atau dupe dari parfum Yves Saint Laurent yang Black Opium. Ya, jadi yang Black Opium itu kan dia wangi white floral ketemu vanilla dan kopi. Nah, ini tuh di notesnya tidak ada kopi, tapi aku bisa ngerasain kayak aroma manis-manis kopi vanilanya tuh ada gitu. Agak berat ya kalau misalnya pagi-pagi pakai ini, tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu suka. Tapi ini lebih cocok untuk acara sore, acara untuk kayak acara kayak resmi-resmi gitu, kayak kondangan gitu, atau acara lamaran temen gitu, lamaran sendiri juga boleh. Terus kayak pokoknya acara-acara yang spesial gitu. Ini cocok banget wanginya karena menurut aku wanginya itu tadi elegan banget dan dia agak berat gitu. Nah, untuk SPL-nya sendiri ini lebih oke sih daripada yang si Orchid tadi. Ini lebih awet. Mungkin karena lebih berat kali ya, jadi dia lebih awet di aku, terus juga nyebarnya oke. Nah, untuk daya tahannya itu sekitar 3-4 jam lebih gitu kalau di baju, semprotnya agak banyak. Nah, tapi kalau misalnya siang-siang agak pusing sih ini nyium baunya. Next, kita bakal bahas satu parfum yang aku keracunan gara-gara lihat review temen di Instagram ya. Itu adalah ini adalah Zara Santal Glow. Ini baunya enak banget. Ya ampun, ini salah satu parfum Zara yang aku suka ya. Jadi ini satu seri nanti sama Cotton Kiss. Aku lupa ya seri apa namanya. Ini. Jadi ini Santal Glow ini, kalau dari namanya tuh Santal itu main accords-nya adalah aroma woody dari sandalwood ya teman-teman. Jadi ini aromanya kayak gimana? Aku akan insert accords-nya dulu di sini. Nah, untuk aromanya tuh yang Santal Glow ini aromanya katanya accords-nya di sini powdery, floral, violet, woody, dan warm spicy. Nah, untuk aromanya sendiri accords-nya bisa teman-teman lihat itu ada freesia, violet, dan juga sandalwood. Nah, untuk aromanya sendiri yang menurut aku memang floralnya tuh freesianya tuh bukan tipe freesia kalau teman-teman pernah cium freesia di parfum diptyque gitu, bukan, karena dia kayaknya udah ngeblend sama aroma ini. Jadi aromanya tuh kayak white floral yang sedikit manis dengan aroma woody yang creamy. Ini parfumnya tuh creamy banget sih menurut aku, bukan powdery ya, dia bukan tipe powdery kayak bedak, tapi dia tuh kayak creamy enak, white floral, terus juga aroma woody yang manis, sedikit manis. Aku bisa bilang kalau ini aromanya tuh setipe sama Marc Jacobs yang Daisy ya. Jadi aku nggak bilang ini persis, cuman yang Zara Santal Glow ini tuh wanginya mirip sama Marc Jacobs yang Daisy karena aku punya. Jadi kalau misalnya teman-teman pertama kali semprot ini baunya tuh yang pertama keluar adalah itu aroma yang pertama keluar adalah sweet white floral. Terus lama-lama makin creamy gitu, entah dari violetnya kayak ada, aku nggak tahu ini violetnya tuh kayak ada samar-samar sedikit, tapi dari yang sweet white floral tadi dia langsung setelah melompati si violet yang samar-samar tadi langsung ke sandalwood woody yang creamy tadi ya. Aromanya tuh creamy banget. Jadi kalau misalnya kalian suka aroma-aroma creamy tapi bukan yang gourmand, ini kalian pasti bakal suka banget. Rata-rata temen yang aku kasih rekomendasi ini bilang ini setuju kalau ini enak banget. Teman-teman, Zara Santal Glow ini suka ada kayak residu gitu ya di dalam, jadi kayak ada kapas-kapas melayang gitu. Tapi nggak apa-apa, asal wanginya nggak berubah, masih bisa dipakai. Jadi tinggal dikocok aja. Daya tahannya ini so-so aja, walaupun dia nyebar, aromanya tuh cukup nyebar waktu pertama spray. Sekitar 2-3 jam itu masih bertahan, tapi lebih dari itu kalian harus spray lagi kalau misalnya mau
baunya lebih kuat. Selanjutnya aku akan bahas yang Zara Cotton Kiss. Ini adalah salah satu parfum Zara yang jadi favorit aku ya. Di notes-nya tuh ada iris ya. Jadi ada notes irisnya atau irisnya itu yang cukup kuat di Cotton Kiss. Jadi wanginya itu kalau misalnya teman-teman lihat di accords-nya, aku akan insert sini. Dia tuh aromanya tuh iris, musky, fruity, floral, powdery, dan juga sweet. Jadi kalau misalnya cium dari botolnya gitu, nih aku suka banget karena ada irisnya sih. Kalau cium dari botolnya tuh langsung kecium kayak sweet floral irisnya itu. Irisnya cukup kuat ya. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung iris tuh parfum yang kayak apa sih aromanya kak gitu. Jadi iris itu tipikal wangi yang bikin parfum tuh jadi powdery atau bisa juga waxy gitu. Jadi dia tuh bikin parfum kayak aroma-aroma bedak atau bikin parfum tuh jadi kayak aroma-aroma kosmetik gitu. Kayak bau-bau lipstick atau bau bubuk kosmetik yang kayak eyeshadow, kayak bau-bau blush on gitu yang mahal gitu. Untuk notes-nya teman-teman bisa lihat di sini aku akan insert itu ada pear, ambre atau marshmallow dan iris. Fun fact, yang ambre atau marshmallow ini ternyata adalah salah satu part yang membentuk parfum The Body Shop White Musk. Jadi aromanya tuh musky tapi musky yang light gitu ya. Nah, baunya tuh musky. Kalau untuk yang ambre ini bau-baunya tuh musky, floral dan juga wine-like, kayak bau-bau wine gitu ya. Nah, jadi kalau white musknya TBS tuh katanya ada pakai ini gitu. Nah, untuk ambre seed atau marshmallow-nya tadi di notes-nya itu katanya aphrodisiac loh, alias pembangkit gairah bercinta. Wow. Parfum Zara Cotton Kiss ini waktu kalian pertama kali spray, kita coba ya di Oke, jadi kita coba. Wanginya memang tercium pertama tuh aroma pear. Pearnya tuh cukup terasa, ngeblend sama floralnya. Tapi lama-lama dia akan semakin kayak sedikit musky dan juga iris mulai mendominasi. Nah, ini dry down-nya menurut aku memang iris banget sih, iris, musky, waxy ya, kayak bau-bau kosmetik itu tadi ya. Jadi wanginya tuh unik gitu ya. Jadi wanginya tuh unik, elegan, tapi tetap girly karena ada manis pearnya itu tadi. Tapi pearnya cuma di opening sampai ke middle, tapi ke dry down dia lebih ke musky dan juga iris gitu tadi. Jadi untuk SPL-nya ini lumayan nyebar dan daya tahannya tergantung pemakaian. Jadi kalau misalnya kalian pakainya agak brutal banyak, ini bisa tahan lebih dari 4 jam. Tapi kalau misalnya kalian makainya tuh kayak cerut-cerut dikit doang, ini nggak terlalu awet sih, sayangnya ini nggak terlalu awet kalau makainya dikit. Jadi kalau misalnya makainya agak banyak itu bakal lebih awet. Ini salah satu favoritku, cinta banget deh sama ini yang Zara ini, yang Cotton Kiss. Oke, yang berikutnya aku akan bahas yang Zara Pink Flambe. Aku harus ngomongnya pelan-pelan karena P ketemu F itu aku susah banget ngomongnya ya, masalah orang Kalimantan gitu ya, P sama F itu sering ketuker-tuker ngomongnya. Ini wanginya sweet gitu ya, sweet girly. Kalau yang Pink Flambe ini botolnya aja lucu banget. Ini aku yang kecil yang 30 ml. Kalau yang tadi aku review sebelum-sebelumnya itu yang 100 ml ya, yang kotak. Nah, ini yang kecil, tipis. Kotaknya kayak gini. Selangnya lucu banget, sprayer di dalamnya warna pink. Nah, jadi untuk ini parfumnya aromanya kayak apa sih si Pink Flambe ini? Ini itu ada citrus, woody, dan musky. Emang sih pertama kali cium memang ada agak citrus, kayak bau-bau citrus gitu, fresh, terus woody dan sedikit musky emang. Tapi manis gitu ya. Jadi kalau lihat di notes-nya ini aku insert di sini, itu ada bergamot, lemon, sorbet dan juga kasmiran. Nah, aku tuh bingungnya di itu bergamot, lemon, sorbet, kasmiran tapi nggak ada vanilanya, padahal kalau di hidungku aku jelas-jelas cium ini tuh baunya ada vanilla karamelnya. Nah, jadi baunya tuh kayak apa sih? Ini aromanya fruity, sweet, floral menurut aku. Jadi kalau misalnya di spray gitu ya, kita spray ke blotting paper, spray. Nah, ini baunya ya, baunya memang citrus sih ya. Pas openingnya emang langsung citrus gitu, fresh. Terus makin lama dia kayak woody,
manis vanilla karamel. Jadi wanginya tuh sebenarnya wangi-wangi girly feminin tapi juga sedikit seksi. Nah ini cocok sih buat kalian yang mau ke kantor atau misalnya mau buat pakai ke sekolah, karena wanginya sangat tidak intimidatif ya. Wanginya tuh ceria, happy gitu, happy tapi kayak seksi gitu ya. Nah ini wanginya tuh manis tapi nggak bikin pusing sih menurut aku. Dan tahu nggak sih kalau katanya ini adalah dupe dari Viva La Juicy yang original, tapi ada yang bilang juga ini mirip sama Viva La Juicy yang gold ya. Kalau menurutku ini lebih mirip yang gold sih ya. Jadi dia tuh kayak ada aroma karamelnya, vanilla, jadi ngeblend sama sweet floral dan woody-nya tadi. Jadi kalau bisa aku gambarkan, ini tipe-tipe cewek kuliahan yang masih muda, happy, sedikit menggoda ya, girly dan feminin banget nih buat kalian yang suka wangi-wangi sweet feminin pasti bakal suka, karena sweetnya tuh nggak bikin pusing sama sekali. Vanilla karamelnya tuh ngeblend sama bunga gitu, enak, ringan. Oke, aku suka yang ini, aku suka yang Vive Flambe. Oke, yang terakhir ini mungkin kalian paling penasaran ya sama ini. Ini adalah True Leather, seri khusus kayaknya ya, ada lainnya lagi dari Zara. Ini True Leather for Women. Jadi aromanya nih paling woody serius dari semua koleksi Zara aku. Kalau yang lain kan woody manis, woody creamy, terus kayak sweet vanilla. Kalau yang ini bener-bener woody green gitu. Accordsnya aku insert di sini. Accordsnya itu ada mossy, warm spicy, terus earthy, amber, dan juga leather. Jadi bisa kelihatan ya aromanya itu nggak ada floral-floralnya, terus juga nggak ada vanilla manis-manisnya, bener-bener woody serius gitu. Nah untuk notesnya itu ada saffron, amber, dan moss. Jadi aromanya ini gimana sih menurut aku? Ini aromanya menurut aku sangat-sangat ya, aromanya tuh sangat woody ya, woody banget, tapi green. Jadi bukan tipe woody yang kayak kayu banget gitu, enggak. Dia tuh ada kayak green-greennya, mungkin karena mossnya itu ya. Ya, jadi kalau pas opening dia tuh green, hijau, wangi-wangi daun gitu. Nah, tapi makin ke tengah dia akan semakin kayak leathery woody gitu. Ya, ada kayak bau-bau kulit untuk jadi kayak untuk sofa gitu ya. Yang enak tapi bukan yang gak enak. Bau-bau kulitnya habis dipoles gitu. Terus juga ada wangi woody-nya, tapi fresh gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka aroma woody yang fresh, itu bisa coba yang True Leather. Dan tahu nggak sih kalau ini ternyata adalah dupe dari Memo Iris Leather. Ya, aku bisa bilang ini dupe Memo Iris Leather karena aku punya yang Memo Iris Leather. Dan itu aku bisa bilang baunya tuh hampir 80-90% mirip. Kecuali kalian benar-benar sniff banget. Kalau Memo kan dia agak mahal harganya, emang dia masuknya niche perfume yang mahal kan. Nah itu dia memang lebih kompleks baunya, tapi kalau sekilas doang dicium itu mirip sama True Leather. Dari opening sampai ke middle itu mirip. Tapi daya tahannya emang juara Memo sih. Memo emang luar biasa tuh daya tahannya. Tapi ini termasuk juga juara loh. Maksudnya untuk ukuran Zara ini awet banget di aku. Walaupun kalau dibandingin sama Memo Paris yang Iris Leather itu dia lebih awet lagi yang si Memo. Tapi wanginya buat teman-teman yang mau beli Memo Paris Iris Leather, ini harus coba dulu yang ini karena wanginya tuh mirip banget teman-teman. Kayak bayangkan dirimu itu berada di sebuah pinggiran tebing dikelilingi oleh pepohonan pinus gitu. Jadi baunya tuh green, seger, terus ada terpaan angin dari samudra, dari laut gitu ya. Jadi bikin baunya tuh kayak fresh. Ocean breeze-nya tuh berasa, tapi wood-nya juga berasa. Jadi pakai jaket kulit, mantap itu baunya kayak gini. Jadi buat kalian yang suka leathery woody yang fresh green, ini cocok banget karena dia bukan woody yang tebel banget ya. Hai teman-teman, sorry banget aku lupa review yang ini. Ini adalah Amochi Atelier in Tokyo dari Zara. Ini aku punya yang versi 10 milinya, jadi bentuknya dia roll on gitu ya, kecil. Nah ini aromanya itu adalah aroma kue mochi, tapi ada hint fruity floralnya.
gitu. Jadi ada sedikit woody-nya juga, sedikit banget, tapi yang paling dominan di aku adalah aroma beras tumbuknya sama aroma fruity floralnya itu dari buah pirnya itu ya. Terus ini sayang banget aromanya tuh nggak terlalu awet di aku, meskipun aku suka banget sama aroma ini. Ya gitu deh, jadi nggak terlalu awet ya, walaupun baunya enak banget. Nah, terima kasih teman-teman buat yang udah nyimak review aku. Sekian review dari aku dan semoga bermanfaat ya. See you on my next video.